Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil amma ba'd. Ya, para santri sekalian, rahimani wa rahimakumullah, semoga Allah SWT merahmati kita semua. Kita lanjutkan pelajaran kita, ya, ilmu pengetahuan sosial IPS. Kita masuk ke bab yang kedua, pertemuan yang ke-9. Sesuai dari materi pembelajaran yang akan kita bahas adalah bab yang baru setelah UTS, yaitu bab kedua tentang pengaruh interaksi sosial terhadap kehidupan berbangsa. Ya. Pada subbab yang pertama adalah mobilitas sosial, bagian 1 sampai 2. Apa sih yang dimaksud dengan mobilitas sosial? Akan kita bahas di sini. Ya, struktur sosial yang ada pada masyarakat sewaktu-waktu akan mengalami perubahan. Perubahan tersebut dapat dikarenakan salah satunya adalah mobilitas sosial. Nah, apa itu mobilitas sosial? Mobilitas sosial adalah perubahan susunan status seseorang, ya. Jadi seseorang itu kan di masyarakat punya status sosial masing-masing. Ada yang status sosialnya tinggi, ada yang status sosialnya rendah, ada yang menengah. Nah, itu adanya perubahan di status sosial tersebut atau bisa dikatakan perpindahan, gerak perpindahan, perubahan atau gerak perpindahan dari satu status ke status yang lain. Ya. Jadi misal ini ya, saya nih, atau ada orang lah, dari dia pegawai pabrik, buruh, kemudian dia naik jabatan jadi direktur, jadi bos. Ya, maka di situ adanya perubahan status sosial, itu namanya mobilitas sosial. Maka mobilitas sosial dapat dimaknai sebagai pergerakan seseorang dalam kehidupan masyarakat. Yang karena masyarakat itu juga berubah, maka sudah wajar status sosial masyarakat juga berubah-ubah. Dan ada faktor-faktor tertentu, nanti kita akan bahas. Mobilitas sosial bisa terjadi setiap saat karena kehidupan masyarakat itu dinamis. Nggak ada waktu tertentu, ya. Karena apa? Masyarakat sangat dinamis sekali. Ya. Bangsa kita, semua masyarakat di dunia ini ya, bahkan itu kan mengalami perubahan, senantiasa bergerak. Oleh karena itu, adanya perubahan-perubahan status sosial itu tidak terjadi menurut waktu-waktu tertentu. Selanjutnya, ini ada pengertian mobilitas menurut beberapa ahli. Ada menurut Anthony Giddens, Paul B. Horton, Chester L. Han, dan juga Pitrim A. Sorokin. Ini nanti kalian baca sendiri di LKS kalian, itu sudah ada. Ya, coba lihat di gambar bagian kanan ini. Ini bentuk strata sosial, piramida sosial. Dari yang paling bawah ya, dia pekerja kasar ya, buruh. Lihat ini, ada yang bawa sekop, ada yang nyangga kayu itu di atasnya, dan yang lain-lain. Kemudian ini tangga yang kedua, orang-orang yang bersantai-santai ya. Kemudian tangga yang ketiga ini ada tentara, polisi. Kemudian ada ini para menteri, para perdana menteri, kemudian DPR ya, perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, dan lain-lain. Kemudian paling atas ini ada ya presiden, raja, pemimpin negara ya. Kemudian muaranya apa? Muaranya ada pada uang. Itulah dunia. Ya, muaranya ada pada harta, kemudian tahta atau jabatan. Harta dan juga tahta. Nah, bentuk-bentuk mobilitas sosial ini dibedakan menjadi beberapa. Yang pertama vertikal. Apa itu mobilitas sosial vertikal? Yaitu perubahan kedudukan sosial
dalam posisi yang tidak sederajat. Dan mobilitas vertikal ini dibagi dua, gerak mobilitas ke bawah atau social sinking, jadi dikatakan vertikal ke bawah gitu ya, yakni perubahan kedudukan sosial dari kedudukan tinggi ke rendah. Contohnya apa? Pegawai kantor, dia terkena kasus korupsi sehingga dipecat. Nah, maka dia dari punya status sosial seorang pegawai kantor, karena ada hal tertentu dia korupsi yang itu dilarang di kantor tersebut, dan dia dipecat tidak punya pekerjaan. Nah, tinggian mana? Pegawai atau orang nganggur? Tinggian pegawai ya. Orang nganggur itu status sosialnya rendah ya. Kemudian vertikal ke atas atau social climbing. Perubahan kedudukan sosial dari rendah ke tinggi, ini kebalikannya vertikal ke bawah tadi. Contohnya apa? Di sini dijelaskan nih contohnya. Warga yang diangkat jadi ketua RT atau staf biasa yang di suatu perusahaan, apa staf biasa itu diangkat jadi seorang manajer. Nah, itu vertikal ke bawah. Vertikal ke atas. Dia berubah ke atas. Kemudian ada mobilitas horizontal, ya. Mobilitas sosial yang terjadi karena adanya perubahan kedudukan sosial, ya, tetapi masih dalam posisi yang sederajat. Itu kalau vertikal itu kan nggak sederajat dan dipecah lagi, ada ke atas ke bawah. Kalau horizontal ini yang masih sederajat. Contohnya apa? Pindah warga negara, ya, dari warga negara Eropa menjadi warga negara Indonesia misalnya. Kemudian perpindahan lokasi pekerjaan, ya. Misalnya dari cabang di Solo dia dipindahkan ke cabang Boyolali misalnya. Jadi masih sama. Ya kalau dia posisi dia sekretaris ya tetap sekretaris. Nah, posisi dia HRD ya masih HRD. Dan contohnya coba kita lihat di gambar ya, bagian kanan ini. Ada bapak-bapak ya, tukang becak yang mendorong becaknya. Itu ada perempuan yang mau wisuda, dia menaiki becak tersebut. Ini apa? Ini berita yang dulu sempat viral, yaitu anak seorang tukang becak, dia menyelesaikan studi sarjananya atau S1-nya dengan apa? Dengan baik, dengan berprestasi. Akhirnya dia wisuda, diantar bapaknya naik becak. Masya Allah ya. Salah satu cara untuk mengangkat perekonomian itu memang dari pendidikan, supaya berbakti kepada orang tua melalui pendidikan dan juga ekonomi nantinya. Tentunya tidak merupakan kita jadi anak yang soleh dulu gitu ya. Punya uang banyak nggak soleh, nggak bisa menyelamatkan. Nah, ini hartanya kan kacau, harta yang dibawa sama orang yang nggak paham agama, yang nggak soleh, yang soleh itu nanti itu menyebabkan menyebabkan sengsara nantinya. Pertanggungjawabannya berat. Untuk gambar yang pertama. Kemudian gambar di bawahnya nih contohnya. Di sini ada bagan, ada kakeknya pengusaha, neneknya pedagang, ayahnya ternyata pedagang, terus istrinya perawat, dan punya anaknya itu satpam. Ini contoh apa? Contoh mobilitas sosial vertikal ke bawah ya. Dia dari status sosialnya atas kemudian turun, tapi ini ditinjau dari sisi keluarga.
Tapi sampai sini dulu ya untuk pemanasan, karena habis UTS tidak ada tugas. Silahkan dimurojaah aja atau dibaca detailnya yang belum saya jelaskan tadi di LKS masing-masing ya. Kalau ada yang kurang kurang paham silahkan ditanyakan. Barakallahu fikum. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.